Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan eksternalitas. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisda Rizkyanto Alfiati dengan NIM 200431619 Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Malang. Sebelum memasuki permasalahannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih eksternalitas itu. Eksternalitas merupakan dampak atau pengaruh yang timbul dari suatu kegiatan terhadap orang lain ataupun segolongan orang tanpa adanya kompensasi apapun juga, sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi. Ditinjau dari dampaknya, eksternalitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif merupakan dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif terjadi apabila dampak bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan. Dengan adanya eksternalitas negatif pada suatu aktivitas, maka akan menimbulkan inefisiensi yang merugikan pula. Contohnya seperti konsumen yang menggunakan plastik sebagai salah satu barang penting dalam menunjang kegiatan konsumsinya. Plastik digunakan sebagai wadah untuk berbagai macam barang yang dibeli, dan perannya masih belum dapat tergantikan total sampai saat ini. Ketika sudah tidak dipakai, plastik akan dibuang dan akan menjadi sampah yang berhamburan di mana-mana. Diketahui bahwa plastik merupakan benda yang sangat sulit untuk terurai, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membuat dia terurai. Akibatnya, plastik akan menjadi sampah yang keberadaannya dapat mengganggu ekosistem. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari eksternalitas. Lalu, selanjutnya, saya akan menampilkan video tentang dampak dari keberadaan sampah yang berlebihan dapat mengganggu ekosistem. Berikut videonya. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari.
Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Plastik menjadi masalah lingkungan yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan. Sampah plastik menjadi perusak biota laut dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penggunaan plastik perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan perkiraan World Economic Forum pada tahun 2050, keberadaan plastik akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ikan di laut. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 3,22 juta ton sampah disumbangkan dari berbagai kota di Indonesia, terutama daerah pesisir. Indonesia menjadi produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia. Hal ini sangat memprihatinkan karena Indonesia merupakan negara maritim yang banyak dari penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Bila laut yang dijadikan tempat untuk mengadu nasib berubah menjadi lautan sampah, para nelayan akan kesulitan untuk menangkap ikan. Plastik akan menggenang di air dan akan terbawa oleh jaring ikan nelayan. Ekosistem laut juga akan terganggu karena adanya plastik. Limbah plastik ini sangat membahayakan hewan bawah laut dan akan merusak terumbu karang. Dengan adanya mikroplastik atau serpihan plastik berukuran lebih kecil dari 5 mm membuat nutrien yang ada di laut jadi tidak seimbang. Racun yang berada di mikroplastik akan berbahaya bagi metabolisme dan fungsi reproduksi hewan laut. Terumbu karang yang tercemari plastik juga akan lebih rentan terjangkit penyakit. Hal ini akan menyebabkan kematian bagi terumbu karang. Terumbu karang sendiri merupakan tempat tinggal bagi berbagai jenis ikan dan organisme lain. Apabila terumbu karang mati, maka ikan akan kekurangan tempat tinggalnya dan ikan akan sulit untuk berkembang biak. Pencemaran limbah plastik juga mempengaruhi industri pariwisata pantai yang bergantung pada pemandangan indah yang diinginkan oleh para turis. Keindahan bawah laut dan keindahan pemandangan lainnya di pantai menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Apabila pantai dipenuhi dengan sampah plastik, maka minat wisatawan untuk berkunjung juga akan menurun. Berkurangnya jumlah wisatawan ini akan menyebabkan mata pencaharian penduduk sekitar pantai akan hilang, dan mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya, kesejahteraan penduduk juga akan menurun. Selain dapat mengancam ekosistem pesisir, limbah plastik juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Partikel mikroplastik akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Yang mana, makanan atau minuman tersebut ternyata sudah tercemar oleh limbah plastik. Pada tanaman, mikroplastik juga dapat masuk melalui tanah tempat tanaman tersebut tumbuh, di mana tanah tersebut mengandung zat hara yang akan diserap oleh tanaman. Setelah masuk pada tanaman, mikroplastik ini dapat berpindah ke manusia setelah dikonsumsi. Masuknya mikroplastik ke dalam tubuh manusia dapat menimbulkan berbagai penyakit berbahaya,
seperti kanker, stroke, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem syaraf, dan penyakit pernafasan lainnya. Dalam menanggulangi eksternalitas negatif dari penggunaan plastik tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi tentang larangan penggunaan plastik. Regulasi ini dapat mengontrol penggunaan plastik para pelaku ekonomi, di mana pemerintah berhak melarang dan mewajibkan perilaku yang boleh atau tidak untuk dilakukan oleh pihak tertentu. Contohnya seperti menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, hingga pasar. Yang mana sebelumnya menggunakan kantong plastik sekali pakai berganti dengan setiap pembeli wajib membawa tas belanja sendiri dan tas tersebut dapat dipakai berulang kali. Selanjutnya, dengan pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan dengan melakukan pembuangan sampah secara sembarangan agar memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada kesalahannya, saya mohon maaf dan terima kasih.